عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال الإمام القتادة في تفسير قوله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وقال في الحديث القدسي لما قال الله سبحانه وتعالى عن لسان رسول الله صلى الله عليه وصحبه وبارك وسلم: وإذا ذكرت ذكرت معي. صدق الله وصدق رسوله الكريم. معاشر الحاضرين والحاضرات rahimakumullah, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para hadirin, wabil khusus Habib Fahmi Al-Attas yang beliau tadi bertemu bersama saya dengan ketawaduannya beliau, saya ajak ke depan nggak mau. Lakin ma'ala kulli hal jazakumullah khair ala Sayyid Habib Fahmi yang telah menghadiri di tempat yang penuh berkah ini, dan para hadirin yang lainnya yang saya sudah sebutkan satu persatu, tetapi tidak mengurangi rasa rahmat al-Baqir. Ra'isul Majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ustaz Matlab, para asatidzah, para masyayikh, para alim, para sepuh, para kiai, khususnya Ta'mir Masjid Khalid bin Walid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para panitia jamaah Majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, suatu kenikmatan, suatu kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk, kita berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala, bertawajuh, memohon, meminta, berdoa, bertawasul, berselawat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada kekasihnya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, yang hal ini adalah suatu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini adalah perintah daripada beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat suci Al-Qur'an: "Wa rafa'na laka dzikrak." Ayat ini adalah ayat gambaran yang disampaikan khusus kepada beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, aku telah mengangkat engkau derajatmu ya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Derajat yang bagaimana yang diangkat Allah Subhanahu wa taala untuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ternyata tidak ada seorang nabi, tidak ada seorang rasul, tidak ada seorang makhluk yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling agung di sisi Allah kecuali beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di sini disebutkan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutip di dalam ayat suci Al-Qur'an, di dalam firman-firman Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan segala ketaatan kepada Allah itu adalah suatu ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu adalah ketaatan kepada Rasulullah, itu ada berarti ketaatan kepada Allah. Kalau di situ ada keridhaan Rasulullah, di situ ada keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
wa sukhtu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kebenciannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kebencian Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan dengan begitu kemuliaannya Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai-sampai Allah mengatakan di dalam ayat suci Al-Qur'an, "Qul atiullah wa rasul." Taatlah kepada Allah dan taat kepada Rasul. Wa man yuti'illaha wa rasulah, barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Ternyata hal ini adalah suatu hal yang paling mulia bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai di dalam hadis qudsi yang dimana Imam Al-Qatadah di dalam tafsirnya beliau mengatakan tentang ayat wa rafa'na laka dzikra. Di dalam surat Al-Insyirah sudah sering dibacakan oleh para kiai, para asatidzah, para imam, biar kalian semuanya kita bisa memahami. Wa rafa'na laka dzikra. Ternyata ayat tersebut ini untuk baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hadis qudsi disebutkan wa idza dzukirtu dzukirta ma'i. Apabila disebutkan namaku, nama Allah Subhanahu wa taala, maka nama engkau ya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga. Makanya subhanallah, Al-Imam Abdurrahman bin Ba'd beliau mengatakan di dalam maulidnya, wa qarana Allah ismahu bismihi tanbihan ala umumi maqamih. Allah Subhanahu wa taala membarengi, menyamakan namanya beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama nama Allah Subhanahu wa taala. Tanbihan, suatu peringatan ala umumi maqamih, yaitu dengan maqam kedudukan yang sangat tinggi pada beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lebih-lebih lagi, Allah Subhanahu wa taala menjadikan qudwah, menjadikan panutan bukan kepada mereka para anbiya sebelumnya. Para anbiya mereka sudah sebelumnya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para rasul sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang-orang saleh ada sebelumnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi mereka semuanya menyaksikan kerasulannya Rasulullah, kenabiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang kekasih Allah, seorang rasul. Mereka menyaksikan dengan kenabiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menyimpulkan bagaimana caranya kalau kita ingin selamat di dunia akhirat. Kita ingin hidup di dunia dan di akhirat dengan selamat. Kita hidup di dalam kekeluargaan, kita hidup dalam bertetangga, kita hidup dalam bermasyarakat, kita hidup di dalam keadaan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Yang dimana di sini ada etika-etika yang diajarkan, rel yang diajarkan di dalam Al-Quran Al-Karim Rasulullah SAW. Bagaimana caranya biar kita selamat dari rel tersebut? Perjalanan yang harus kita telusuri, perjalanan yang harus kita lalui agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Dengan segala cara di dalam kehidupan ini, Allah memberikan gambaran kalau kalian ingin selamat di sisi Allah dan di sisi Rasulullah SAW, hidup dunia dan di akhirat, ikutilah beliau Rasulullah SAW. Sampai di sini ada pedoman, laqad kana lakum, telah ada pada diri kamu, diri kalian, di Rasulullah, pada Rasulullah SAW, uswatun hasanah. Uswah, qudwah, panutan yang harus kita ikuti, panutan harus kita telusuri, panutan harus kita jalani, panutan harus kita jalani. Ternyata beliau Rasulullah SAW, beliau bukan manusia yang biasa. Beliau adalah manusia yang sangat agung, manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan di dalam ayat suci Al-Qur'an lagi begitu banyak ayat yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Sampai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus ya Rasulullah sebagaimana rahmat kepada seluruh semesta alam. Dikatakan di sini Al-Habib Baqir beliau menulis di dalam kalimatnya beliau, "Fama min makhluqin ala hadhihi al-ardi illa waqadna haddan min hadhihi ar-rahmatil muhdah." Beliau mengatakan di dalam tafsir ayat wa arsalnaka ila rahmatan lil alamin, yang dimana sudah disebutkan oleh mereka para ulama-ulama, telah disebutkan oleh para awliya, telah disebutkan mereka para orang-orang ahli hadis, ahli tafsir, dan beliau mengutip sedikit untuk mendapatkan bagian kemuliaan daripada Rasulullah SAW. Tidaklah ada seorang makhluk, tidaklah ada seorang nabi, seorang rasul, manusia yang ada di muka bumi ini, masih Allah Subhanahu wa taala, selain Allah Subhanahu wa taala, kecuali mereka ingin mendapatkan bagian rahmat dari Rasulullah SAW, mendapatkan bagian kasih sayang daripada Rasulullah SAW. Bagi orang mukmin,
Bagaimana kita dapatkan rahmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Berkat baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mendapatkan bagian hidayatul Islam. Hidayah yang kita dapatkan daripada Allah Subhanahu wa taala berkat dari siapa? Beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian, apakah orang kafir mereka mendapatkan bagian rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Mereka orang-orang kafir juga mendapatkan bagian rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bimana? Dengan apa? Bitakhiril adabi anhu fid dunya. Yaitu dengan diakhirkannya azabnya dia nanti di akhirat nanti. Di dunia mereka mendapatkan kenikmatan. Mereka mendapatkan apa yang dimiliki oleh mereka. Ini semua adalah berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di akhirat bentar dulu. Mereka akan mendapatkan bagian dari Allah Subhanahu wa taala karena tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi di dunia mereka tidak diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang hal ini adalah bagian daripada rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai iblis, syaitan itu mendapatkan bagian rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini orang bertanya, "Ya Habib, kok iblis, setan kok dapat bagian rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Naam, mereka mendapatkan bagian rahmat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Tapi rahmat tersebut dicabut sama Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Yang dimana kita ini sekarang ini akan merayakan. Kita akan melaksanakan yang namanya Hari Isra wal Mi'raj. Yang dikit lagi kita akan masuk di bulan Rajab. Maka saya ingin memasuki sedikit tentang beliau baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan masuknya di bulan Rajab. Munasabah acara di bulan Rajab yang dimana di situ ada suatu kejadian yang sangat mulia yang belum pernah terjadi oleh seorang nabi, seorang rasul, seorang makhluk kecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertemuan langsung dialog kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada iblis. Kenapa kok iblis bisa dapat bagian rahmat? Allah mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau ya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata karena rahmat. Rahmat kasih sayang, cinta kasih kepada siapa? Lil alamin, kepada semesta alam. Seluruh makhlukat, iblis setan dapat. Bagaimana? Bahwasanya setan itu mendapatkan bagian rahmat karena mereka ini sebelum mereka maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka termasuk dari golongan malaikat. Masajidul malaikat illa iblis. Mereka bersujud para malaikat semuanya di hadapan Sayyidina Adam illa iblis. Ini umumnya malaikat. Iblis termasuk dari golongan para malaikat. Ketika mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan mereka daripada golongan malaikat menjadi iblis dan syaitan dan dajjal. Dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah ini beliau adalah bagian rahmat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingat di dalam kitab sirah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dioperasi. Ini kalau anak-anak belajar sirah, berapa kali Rasulullah dioperasi? Katanya hatinya dicuci sama malaikat, dibersihkan. Berapa kali Rasulullah dicuci hatinya? Ini kejadian ini 4 kali. Yang pertama kali ketika Rasulullah berumur 4 tahun, ketika dididik dia bersama Halimatus Sa'diyah di Thaif. Yang kedua ketika Rasulullah berumur 10 tahun. Yang ketiga ketika Rasulullah SAW pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ketika Rasulullah SAW ingin dibawakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikirimkan kendara dari Allah Subhanahu wa taala yang belum pernah dinaiki oleh seorang pun, yang belum pernah dinaiki oleh seorang nabi pun dan rasul. Ini untuk Rasulullah SAW namanya kendaraan Buraq. Ini hanya untuk Rasulullah SAW. Nah, ketika Rasulullah melaksanakan hal tersebut, ketika ingin diberangkatkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW dicuci kembali sama Allah Subhanahu wa taala oleh mereka para malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Dengan maksud apa? Ternyata mereka para ulama-ulama, mereka punya pemikiran. Rasulullah dicuci hatinya bukannya kotoran yang diambil dan dibersihkan, bukan. Yang dikatakan bahwasanya dicuci Rasulullah dibersihkan, bukan. Yang maksud hal tersebut Rasulullah disucikan. Rasulullah adalah manusia yang suci, Rasul yang suci, Nabi yang suci dan disucikan kembali Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Habib Ali Al-Habsyi beliau mengatakan, "Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi ada
walakinnahum zadu tuhran ala tuhri. Tidaklah mereka para malaikat mencuci daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah kotoran himpian, tetapi itu adalah kesucian di atas kesucian Allah Subhanahu wa taala. As-Sayyid Muhammad Ali al-Maliki rahimahullah rahmatullah, guru kami, beliau juga mengupas dalam permasalahan ini. Ternyata iblis itu bagian yang dicuci oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bagian rahmanya untuk iblis diambil sama Allah Subhanahu wa taala. Agar nanti di hari kiamat, di hari nanti, ini mereka orang-orang iblis mereka dan orang-orang kafir, mereka akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa Engkau memasukkan kami ke dalam api neraka? Sedangkan kami adalah makhluk Allah yang mendapatkan bagian rahmat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Tahu dulu. Bagian rahmat Anda jenengan sudah diambil bersama malaikat 4 kali ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup di dunia. Jadi bagian rahmat untuk iblis, untuk makhluk yang namanya iblis, untuk makhluk yang namanya Dajjal, syaitan, yang namanya orang-orang kafir itu sudah diambil daripada Allah Subhanahu wa taala, daripada baginda besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang membawa umatnya, yang membawa keluarganya, yang membawa kekasihnya, orang-orang yang cinta kepada Rasulullah, kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, sekarang ini kita duduk di masjid yang penuh mulia, di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Duduk bersama para kiai, duduk bersama para habaib, duduk kepada para orang-orang soleh, duduk bersama para ibu-ibu yang soleha di Masjid Khalid bin Walid. Kita ingin mengenal siapa beliau Khalid bin Walid. Beliau adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang pejuang Allah yang dimana beliau dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Saifun min suyufillah." Beliau adalah pedang daripada pedang Allah Subhanahu wa taala. Sampai dikatakan bahwasannya beruntung sekali seorang ibu yang telah melahirkan Khalid bin Walid, Sayyidina Khalid bin Walid. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih hidup, itu Khalid bin Walid selalu ikut berperang bersama Rasulullah. Baik peperangan yang dihadiri oleh Rasulullah ataupun tidak dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah wafatnya Rasulullah, setelah intakal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila rafiqil a'la, diteruskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Khalid bin Walid tidak ketinggalan ikut berperang bersama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan beliau menjalankan perintah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sampai-sampai dikatakan peperangan yang dihadiri Khalid bin Walid tidak pernah terkalahkan. Ada Khalid bin Walid. Sampai-sampai ada peperangan di situ, peperangan yang dihadiri oleh siapa ketika memerangi mereka? Musailamah al-Kadzdzab. Musailamah al-Kadzdzab ini orang yang mengaku nabi, makanya dibilang al-Kadzdzab. Ini Musailamah al-Kadzdzab, beliau mengatakan kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini punya Al-Qur'an, saya juga punya Al-Qur'an. Apa? Kalau di situ alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Dia punya al-fil, wa ma adraka mal fil katanya. Dia bikin ayat juga. Niru-niru. Lahu khurtumun tawil wa dhairun tawil katanya. Katanya fil, apakah kamu tahu gajah? Gajah adalah mempunyai belalai yang panjang dan ekor yang pendek. Mau ikut-ikutin Al-Quran nggak bisa disamakan. Al-Quran adalah firman dari Allah Subhanahu wa taala melalui risalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apalagi hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahyu dari Allah langsung. Nggak bisa disamakan. Musailamah al-Kadzdzab juga mengaku nabi. Bagaimana mereka mengaku nabi dia? Dia mengatakan kalau ada orang yang sakit, ada anak yang sakit, matanya sakit mata. Kalau sama Rasulullah, ini Rasulullah dengan mukjizat Allah Subhanahu wa taala, ada seorang sahabat ketika berperang, matanya apa? Terkelupas. Keluar dari matanya, kelopak matanya keluar. Kemudian diobati sama Rasulullah, dikembalikan lagi seperti biasa lagi. Akhirnya orang pada mengadu yang Musailamah al-Kadzdzab, kalau Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat, bagaimana mukjizat jenengan? Oh, saya juga punya. Akhirnya ada orang yang sakit mata, cuy. Contohnya apa? Tambah buta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya mukjizat, bisa memperbanyak karamat air yang sedikit bisa dijadikan keberkahan bagi orang banyak. Sumur yang sedikit diludahin sama Rasulullah bisa keluarkan air yang begitu banyak. Musailamah kata ya Musailamah, di sini kami lagi kekeringan. Coba sekarang kamu ludahin. Bagaimana? Bisa nggak mukjizat kamu? Datang ludahin,
Ya hamil jadi nabi katanya. Mengaku menjadi nabi. Ternyata bagaimana ayat apa surut? Ini yang mengaku nabi, ternyata banyak orang-orang yang mengikuti daripada Musa al-Kadzdzab, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahil. Dan hal beliau ini diperangi oleh siapa? Khalid bin Walid. Sampai Khalid bin Walid sampai masuk ke kota Syam, sampai ke negeri Irak. Ini semuanya oleh siapa? Berkat daripada Sayyidina Khalid bin Walid, daripada masjid yang kita datangi ini, yang kita duduki ini. Alhamdulillah, ini suatu keistimewaan, suatu kemuliaan daripada Al-Bagir bisa duduk di tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Khalid bin Walid, beserta panitia, para masyarakat. Kemudian daripada takmir masjid yang ada di tempat yang penuh barakah ini, kemudian kami ingin mewasiatkan bahwasanya setelah para sahabat Rasulullah SAW ini jamaah daripada ngaga pada kelamaan ya nih. Ini kalau mau saya teruskan nih. Nah, ini saya kalau ceramah, kalau cerita biasanya 4 jam. Biasanya 3 jam. Ini karena permintaan dari Ustaz Matlab, Habib. Saya lagi di Surabaya, kemarin saya berangkat ke Surabaya. Habib tolong jangan lupa di Masjid Khalid bin Walid. Matlab ada masjid Surabaya. Tak dulu. Nah sekarang saya sudah datang, jadi saya diskon sudah nggak apa-apa. Saya diskon 1 jam jadi 2 jam lagi sudah. Yang tadi ini masih mukadimah Pak, masih pembukaan. Nah ibu siap Bu. Nah. Jadi kalau ada mau disalahkan salah ibunya nih. Ibunya siap katanya. Nah, setelah mereka para sahabat Rasulullah SAW berjuang di jalan Allah bersama Rasulullah, kemudian mereka melahirkan murid-muridnya. Siapa? Para tabi'in. Setelah para tabi'in, mereka para ulama, mereka ahli hadis, mereka ahli tafsir, mereka ulama-ulama sufiyah, mereka para ulama-ulama yang menjabatkan hati nuraninya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai di sini dikatakan Al-Imam As-Sahal bin Abdullah At-Tusturi, ada seorang ulama besar. Beliau mengatakan, "Man arada ayanzura ila majalisil anbiya." Barang siapa yang ingin melihat, duduk, hadir, memandang majelisnya para anbiya. Ini Rasulullah mengatakan dari zaman 1400, Imam Abdullah Tusturi mengatakan barang siapa yang ingin duduk di majelisnya para anbiya. Sedangkan para anbiya selesai, khatamun nubuwah selesai, Nabi yang terakhir Rasulullah SAW kok masih ada? Dibilang para anbiya, tar dulu. Falyanzur, maka lihatlah ila majalisil ulama. Duduklah, pandanglah kepada mereka majelisnya para ulama. Fahum khulafa'ur rasul. Mereka adalah penerus daripada para rasul. Karena Rasulullah SAW beliau tidak mewariskan yang namanya dinar. Beliau tidak mewariskan uang, tidak mewariskan harta, tidak mewariskan yang namanya surat tanah, enggak. Mewariskan warisan tanah, rumah, enggak. Tetapi mewariskan siapa? Mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Bi umamihim wa warithuhum fi ilmihim. Famajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah. Kaum khulafa'ur rasul fi umamihim. Mereka adalah khulafa, mereka adalah pemimpin-pemimpin daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam fi umamihim, pada umatnya mereka. Warithuhum fi ilmihim, dan mewariskan ilmu-ilmunya mereka para anbiya, para rasul. Famajalisuhum majalisu khilafatin nubuwah. Dan majelisnya mereka adalah majelis khilafatin nubuwah. Jadi kalau ingin menghadiri majelis khilafah, majelis khalifah daripada Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, hadirilah majelis mereka para ulama-ulama. Diceritakan Sayyidina Abu Hurairah ketika itu di Masjid Rasulullah SAW. Dilihat kok masjid agak berkurang nih. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah pergi. Oh, ini orang ramai banyak di mana? Di pasar. Biasa kalau di pasar ramai gak? Ramai. Sekarang lihat pasar aja begitu ramai pagi-pagi. Jangankan pasar pagi, pasar malam di Sorogonen ramai. Enggak di Sorogonen, di depan Masjid Jami ramai juga. Yang jualan burung, yang jualan cincin, macam-macam itu. Yang jualan macam-macam. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah pergi ke pasar. Ayuhan nas,
Ayuhan nas, wahai manusia, wahai para masyarakat, barang siapa yang ingin mendapatkan warisan peninggalannya Rasulullah SAW pergi ke masjid. Karena di masjid lagi dibagi-bagiin warisannya Rasulullah, peninggalannya Rasulullah SAW. Ini Rasulullah kaya. Siapa yang bilang Rasulullah miskin? Enak aja. Rasulullah kaya. Rasulullah kalau membagikan uang nggak sedikit. Rasulullah pernah membagikan kepada orang yang baru masuk Islam berapa? 100 ekor unta. Ditambah lagi 100 lagi. Ditambah lagi 100 sampai 300 unta. Ini kalau 1 ekor unta ukurannya sekarang ini mobil Innova 1. Berarti Rasulullah membagi 300 mobil Innova. Sampai sekarang nggak ada yang bagi sama saya. Buat matlab nih, matlab. Saya siang ngaji, ya Allah, dari Kyoto naik sepeda. Saya mikirin nggak tega, ya Allah, kapan matlab punya motor nih. Buat kendaraan. Amin. Kesian. Tapi subhanallah perjuangan buat Rasulullah, perjuangan buat majelis-majelis, masjid-masjid. Saya kesian sama matlab. Saya pikirin matlab tolong cari motor yang harganya yang murah-murah aja sudah. Yang penting bisa jalan, bisa diinjot juga nggak apa-apa. Akhirnya dapetnya yang diinjot nggak apa-apa saja. Walhasil ini Rasulullah kaya, suka bagi-bagikan hartanya Rasulullah. Rasulullah yang kirim, karam. Sampai-sampai Rasulullah pernah membagikan tanah yang begitu hektar-hektar yang luas dibagikan buat orang-orang pemurah walhasil. Ini Rasulullah SAW. Akhirnya mereka, para masyarakat, orang-orang pasar semuanya pergi ke masjid. Di masjid ini dibagi-bagiin hartanya Rasulullah, warisannya Rasulullah. Sampai di masjid nggak ada yang bagi-bagi warisan. Misalkan di sana ada bagi-bagi surat tanah, akte. Apa ya? Syukuk. Kalau syukuk di sini apa? Surat tanah. Mungkin surat tanah yang di sana, yang harganya mahal-mahal. Orang aja di sini yang minta warisan aja sebanyak-banyaknya. Alhamdulillah sekarang anak-anak sekarang Allah rahmat jangan sampai terjadi. Nungguin apa? Abahnya mati. La ilaha illallah. Ini jangan sampai terjadi seperti ini. Nungguin apa warisan? Yang harta di dunia ini subhanallah yang hanya sebentar. Ini mereka semuanya menanti daripada Rasulullah bagi-bagikan warisan setelah meninggalnya Rasulullah. Akhirnya bagaimana? Nggak ada, akhirnya mengadu lagi sama Abu Hurairah. Ya Abu Hurairah, kok nggak ada yang bagi-bagikan warisan peninggalannya Rasulullah SAW? Kata Sayyidina Abu Hurairah, apa yang kamu lihat di sana? Kami hanya melihat di situ ada majelis-majelis ta'lim, hilakan, ada keliling majelis ta'lim, majelis sahabat bulan, majelis sahabat bulan, fulan, sahabat Rasulullah SAW. Kata Sayyidina Abu Hurairah, itulah peninggalannya Rasulullah SAW. Itulah ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka dari itu ilmu adalah sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayat suci Al-Quran, Allah yang mengatakan, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum. Allah mengangkat dari kalangan orang-orang mukmin di antara kalian. Walladziina utul ilma darajat. Di antara kalian menuntut ilmu, yang menatap, yang belajar ilmu. Untuk apa? Mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang belajar, orang yang menuntut ilmu, derajatnya akan diangkat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia sudah mendapatkan penghormatan, mendapatkan keagungan, kemuliaan, kemudian harta dan rezeki juga Allah berikan kepada mereka. Bagi siapa? Mereka ahli ilmu. Orang yang menuntut ilmu. Sampai-sampai dikatakan, hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun? Apakah sama orang yang memiliki ilmu dengan orang yang tidak memiliki ilmu? Sekarang di masjid hanya bapak tanya. Kalau lagi sholat imam berjamaah, lihat beda-beda ke orang, berbeda-beda. Ini kita bisa melihat bagaimana kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kesamaannya mereka, ketidaksamaannya mereka dengan apa? Dengan ilmu. Kita lihat ada orang datang sini langsung ikut sholat. Nah, sah nggak sholat? Gak pakai takbiratul ihram. Yang satu lagi Allahu Akbar. Semuanya sunnah-sunnah diikuti. Kemudian lagi orang masuk sholat, tahu-tahu di depan terburu-buru, injak kotoran di depan. Masuk dalam masjid, gimana sholatnya? Tapi orang yang mengetahui, oh ini najis, harus dibersihkan.
mau sholat berwudu dulu, wudu dengan yang sempurna, sehingga sholat sampai para ulama membedakan ada orang satu sop sholat, beberapa orang banyak sholat, tetapi di sini ada pembedaan. Perbedaannya mereka dari mana? Perbedaan mereka dari ilmunya mereka, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ke sunnah-sunnahnya mereka. Di antara satu sop ini ada orang paling menjalankan belajar cuma 15 sunnah. Ada lagi yang mau belajar sampai 50 sunnah di dalam 2 rakaat, 50 sunnah. Ada lagi yang mau belajar sampai 100 sunnah. Ada lagi yang mau belajar sampai 200, 300, 400, sampai 1000 sunnah. Jadi sunnah di dalam melaksanakan ibadah sholat 2 rakaat itu sampai 1000 sunnah. Terus bagaimana pahalanya dalam 2 rakaat? Kalau 2 rakaat sudah menjalankan 1000 sunnah, para 500 sunnah. Itu 2 rakaat. Kemudian bagaimana 2 rakaat sebelumnya? Kemudian bagaimana kalau sholat zuhur 4 rakaat? Bagaimana sholat muakkadahnya? Yang 4 rakaat sebelumnya dan ba'daha. Bagaimana sholat asar yang 4 rakaat dan qobliyah 4 rakaat? Bagaimana? Subhanallah, pahalanya begitu tinggi. Ini pahala yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, janji Allah langsung kepada mereka. Bagaimana nanti di akhirat nanti? Kemudian yang hal ini adalah suatu al-imam, seorang saleh yang dikatakan mereka kebanyakan seorang nabi, dan beliau ada mengatakan seorang nabi dan mengatakan seorang saleh. Luqman al-Hakim. Kalau pernah mendengar namanya Luqman al-Hakim, di Al-Quran ada. Di sini nasihat. Ya bunayya, 'alaika bi mujalasatil ulama. Wahai anakku, beliau menasihatkan kepada anaknya. Beliau menasihatkan kepada putranya, kepada anak, 'alaika bi mujalasatil ulama. Hendaknya kamu duduk bersama mereka para ulama. Wasma'i kalamal hukama, dan duduklah bersama mereka ahli hikmah. Karena mereka ahli hikmah, mereka para ulama tidak mungkin mengantarkan Anda ke tempat sesuatu kemaksiatan, tetapi mereka semuanya akan mengajarkannya kepada jalan kebaikan. Fa innallaha la yuhyil qalbal mayyit. Fa innallaha la yuhyil qalbal mayyit bi nuril hikmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan hati seseorang yang sudah mati. Jadi karena mereka para ulama, para hukama, mereka akan menghidupkan hatinya orang yang sudah mati. Kama yuhyil ardal maydah biwabil qatar. Sebagaimana tanah yang sudah tandus, yang sudah kering, dituruni dengan air hujan. Beginilah kehidupan mereka para ulama, para hukama. Makanya di sini antum, masyarakat Terapiak, ini saya sangat terharu sekali. Mulai dari pertama kali masuk Terapiak sampai ke belakang, selamaran. Ini semuanya majelis taklim. Banyak kiainya. Ini terus terang nih bapak-bapak, kiai-kiai. Saya pertama kali mengajar, setelah pertama kali datang ke Pekalongan, pertama kali saya disuruh masuk ke Terapiak. Ini Terapiak, subhanallah. Rumahnya Habib Muhammad bin Ali, rumahnya Habib Fulan kita telusuri. Kemudian para kiai-kiai di sini, kita datang di mereka semuanya. Ternyata mereka banyak para ulama, banyak para kiai, banyak hufadzul Quran. Ya ikhwan, arju, saya harapkan kepada jenengan semuanya, ikutilah mereka para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala. Saya mengharapkan walaupun kalian tidak duduk belajar, cukup dengan hadir bersama mereka saja sudah cukup. Karena mereka orang-orang yang dekat kepada Allah, orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan, siapa sih mereka orang-orang yang bertakwa? Rasulullah pernah ditanya sama para sahabat, ya Rasulullah, manil awliya? Siapakah mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa taala? Yaitu alladzina amanu wa kanu yattaqun. Mereka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat suci Al-Qur'an. Tetapi ingin mendengar jawaban daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Humul ladzina idza ru'u dzikrullah. Mereka kalau dipandang, dilihat saja, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu hati kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dingin kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati kita hidup lagi bersama Allah Subhanahu wa taala, membaca zikir, membaca wirid, membaca awrat, membaca maulid, membaca kisah-kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita melihat jazakumullah khair kalau di sini para masyarakat Pekalongan, mereka setiap ada hadir majelis maulid atau majelis zikir, majelis ta'lim anak-anaknya mereka dibawa. Ini Bu, tolong Bu, kalau abahnya lagi mau ngaji, lagi mau baca maulid, anak-anaknya digandeng Bu, suruh pada ngikut semuanya.
Ngapain mereka ikut? Mau ngerecokin? Bukan. Walaupun duduk melihat ulama, walaupun duduk melihat kiai, walaupun duduk melihat syekh, ini sudah cukup. Karena pandangan mereka adalah pandangan nadrah, pandangan dengan penuh rahmah yang mereka telah dapatkan dari gurunya mereka, yang mereka telah dapatkan bagian rahmah dari guru-gurunya mereka. Guru-gurunya mereka mendapatkan pandangan rahmah dari guru-gurunya mereka sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka para ulama ada pewarisnya daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang telah didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diwariskan kepada mereka para ulama-ulamanya. Makanya kita melihat alhamdulillah, melihat Habib Bagir, melihat Habib Lutfi dan ulama-ulama para habaib, para kiai, para masyayikh, hati kita dingin, senang. Kita pengen duduk selalu bersama mereka. Kalaupun kalian tidak bisa hadiri majlis seperti maulid-maulid seperti ini, kalau memang ada hadir majlis maulid, hadir duduk. Walaupun cuma duduk di belakang, cuma dengerin, duduk sambil tiduran, nggak apa-apa. Yang penting hadir. Katanya Rasulullah, "Humul gom la yashbabihim jalisuhum." Mereka semuanya gom, bagi mereka para umat akan mendapatkan bagian rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan bagian ampun dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita yang hadir di tempat penuh barakah ini, di majlis Khalid bin Majlis Masjid Khalid bin Walid, kita mendapatkan bagian berkah, kebahagiaan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, kebahagiaan keberkahan daripada pembacaan maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik di situ maulid dia ulama yang tadi kita bacakan, atau di maulid-maulid yang lainnya seperti maulid Daiba, maulid Al-Barzanji, maulid Al-Azab, atau maulid Al-Syaraf Al-Anam dan yang lain-lainnya. Ini semuanya adalah mereka para ulama yang telah menjadikan dirinya untuk Rasulullah SAW, mengarang sirah perjalanan Rasulullah SAW. Semoga yang hadir di tempat penuh barakah ini mendapatkan bagian kecintaan daripada baginda Muhammad SAW. Allahumma waj'al mustama'na mustama'an mahuma wa tafarraqna min ba'di tafarruqan masuma wa la taj'al fina wa la minna shaqiyyan wa la mahruма. اللهم لا تدع في مجلسنا هذا وفي مسجدنا هذا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مرضا الا شفيته ولا حاجه الا قضيتها يا ارحم الراحمين. يا الله يا الله، اللهم بارك اخواننا الحاضرين بالبركه، الله يبارك اخواننا الحاضرين بالبشاره ويعجل لنا ولكم بالاشاره ويقضي جميع حوائجنا وحوائجكم في الدنيا والاخره. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ثم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.